Mungkin itu salah satu penyemangat saya. Awal saya kena CA itu saya berpikir, waduh sekian banyak anak-anak yang dititipkan ke kami ini gimana ini? Kalau biasanya kerannya 2, saya sama suami yang harus mengcover, saya sakit saya akan mau nggak mau pekerjaan pasti akan saya kurangi, itu gimana. Kemudian saya ya kembalikan lagi, mereka datang juga bukan atas permintaan kita, tidak kita undang, tetapi banyak banyak orang lewat banyak jalan, mereka semua datang kepada kami, ya berarti nanti ya rezekinya semua kembalikan lagi sama Tuhan, Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Ternyata satu pintu pekerjaan yang saya harus banyak offline itu, nah, saya kurangi, saya tutup karena memang harus menghemat energi fisik. Ternyata Tuhan bukakan jalan yang lain Yang begitu. lain. Jadi ya jadi akhirnya banyak online, banyak mengisi webinar segala macam mungkin itu. Tetapi karena anak-anak saya sudah banyak besar-besar Pak Eko, jadi ya mereka ada yang usaha buka kafe, buka editing gitu. Kadang-kadang masih nge-tag di Instagram saya, mungkin itu yang Ya nampak. karena saya lihat di sini eh, ada how to build entrepreneur mindset ya. Semuanya Ah iya betul. ini jasa pembuatan video promosi murah. Wah ini cakep ini. Ini cocok untuk Mobi nih. Perlu promosi. Itu anak-anak yang ngerjakan Pak Eko. Oh Ya ya, mereka-mereka itu santri-santri saya. santri. Jadi ibu punya pesantren juga, Bu Dokter. Kami Geraha Al-Quraniyah, jadi saya tidak mengemas itu sebagai pesantren, karena kalau pesantren itu secara moral itu saya nggak siap nih kalau nanti harus jadi bunyai tiap hari. Jadi saya lebih senang yang antara ilmu umum sama ilmu agama, anak-anak ini masih bisa balance begitu. Oh ya, begitu. Iya. Banyak sekali kegiatan Bu Dokter. Eh, apa yang melatar belakangi sehingga banyak terjadi kegiatan-kegiatan positif yang membuat apa ya? Kalau menurut saya kegiatan bermanfaat yang membuat kita jadi lebih berguna ya, membuat kita berharga. Kita merasa bahwa ada banyak orang lain yang perlu kita bantu sehingga kita sih apa ya? Tergeserkan dari pikiran sedih bahwa aduh masih kok jelek banget ya. Masih kok begini ya. Malah ini Bu Dokter menjadi orang kelihatan berbeda. Kenapa tuh? Mungkin bisa memberi motivasi buat teman-teman lain. Ya, saya ini memang berasal dari keluarga yang sederhana begitu. Jadi bukan dari keluarga yang keturunan dokter atau sukses dari bidang bisnis usaha, enggak. Orang tua saya sangat sederhana sekali. Saya dibesarkan dengan cara-cara yang sederhana tapi sempurna begitu. Jadi kami memang dididik waktu itu, bagaimana waktu itu menjadi berharga adalah saat kita itu bermanfaat begitu. Jadi pada waktu saya setelah selesai kuliah kedokteran itu saya cuma berpikir kalau jadi dokter itu mungkin nggak akan bisa kita dapat income dengan profesi kita sebagai dokter. Jadi Oh, saya harus punya usaha yang lain gitu. Jadi akhirnya saya punya usaha yang lain dulu banyak sekali, mulai dari saya punya event organizer segala macam gitu. Memang nggak bisa aneh itu. diem dari Dokter dulu. yang ngurusin event organizer. Ya, terus kemudian karena background suami ini pesantren begitu, beliau memang putra dari seorang kiai besar gitu. Jadi kami satukan gitu. Jadi saya yang tidak punya background pesantren, beliau yang backgroundnya seperti itu, kami satukan supaya kita ini bisa manfaatnya lebih banyak gimana ya. Akhirnya kami pertama awalnya kami bikin rumah singgah begitu. Kami bikin rumah singgah, kami memfasilitasi guru-guru ngaji yang mohon maaf sekali mungkin secara ekonomi belum cukup settle begitu. Akhirnya itu kami aktifkan. Kami mengaktifkan masjid-masjid atau musola-musola yang belum aktif, belum sering digunakan untuk berjamaah segala macam. Kami fasilitasi guru-guru ngaji itu untuk mengisi musola-musola tersebut. Setelah komunitasnya terbentuk, ada anak-anak belajar ngaji, terbentuk TPQ-TPQ begitu. Nah, akhirnya rumah singgah kami makin besar. Mereka-mereka yang mohon maaf yatim piatu atau apa gitu dititipkan gitu. Bu dokter boleh nggak nitip? Boleh, mau ikut makan di sini ya sederhana, monggo. Tapi kalau misalnya mau pulang juga nggak apa-apa, cuma beberapa yang sekolah, pondok itu ikut kami. Nah, karena kami sudah komitmen tidak membuka donasi di awal, maka kami harus punya bidang usaha begitu. Jadi anak-anak yang saya lihat potensinya, oh ini hobinya IT, maka saya panggilkan teman-teman saya, teman-teman suami dulu lulusan ITS.
Jadi teman-teman suami yang bisa mengajarkan IT, kami buka digital partnership itu, kami buka untuk santri digital planner itu, kami ajarkan bagaimana marketing digital segala macam. Akhirnya mereka buka usaha itu. Kemudian ada yang passionnya itu barista, gitu. Passionnya barista, kami kerjasama sama teman-teman yang punya passion barista, ya kami bukakan kafe. Kira-kira seperti itu Pak Eko. Terus percetakan ada, jadi begitu. Jadi semua keuntungan itu ya akan kembali lagi untuk begitu. Saya selalu pesankan sama anak-anak, kalian tidak berhutang apapun, tetapi kalian punya tanggung jawab, kalian juga harus membantu minimal 2 orang selain kalian. Jadi itu terus berkembang, terus berkembang. Itu luar biasa itu. Itu luar biasa. Menebarkan kebaikan ke semua orang luar biasa. Ya, Ini makanya saya kena CA ini, saya pikir tadinya itu kayak apa ya, waduh ini cobaan gitu, ini ujian. Ternyata bukan, ya ini memang proses belajar. Ternyata saya sakit CA ini menjadi proses belajar untuk orang-orang di sekitar saya, termasuk anak-anak gitu. Jadi anak-anak, baik anak kandung saya sendiri ataupun anak-anak yang besar bersama kami, akhirnya mereka melihat, mereka harus mengambil contoh dari saya bahwa hidup ini bukan perkara berapa lama umurmu, tetapi berapa manfaat umurmu gitu. Kamu harus meninggalkan sesuatu untuk bisa dikenang orang, diingat orang bahwa kamu sudah pernah berbuat sesuatu. Jadi bukan bagaimana saat kamu sakit, kamu mengeluh, kamu bersusah payah untuk saya pernah ada di fase tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan Pak Eko di 2021. Betul-betul nggak bisa berjalan, nggak bisa melihat. Tapi di situ saya bilang sama semua, bahkan keluarga ibu saya sampai nangis-nangis mau pingsan-pingsan. Tapi saya bilang, saya akan lewatin ini gitu. Saya akan lewati ini kalau Tuhan berkehendak. Jadi saya selalu berdoa kalau dalam bahasa Indonesia, Tuhan semua ini milikmu gitu. Jadi apapun kamu berhak ambil gitu. Tetapi izinkan saya meninggalkan sesuatu untuk menjadi pelajaran. Nah, ternyata anak-anak di situ melihat, oh, Bunda saja dengan sakit yang seperti itu masih semangat ngapa-ngapain gitu. Sehingga efeknya besar sekali untuk sekitar saya. Gitu, Pak Eko. luar biasa, luar biasa. Coba supaya kita bisa memberikan apa ya, semangat buat teman-teman. Apakah sakit ini yang menggerakkan Bu Dokter untuk melakukan ini, atau memang passionnya dari awal sudah begitu, Bu? Oh, alhamdulillah sudah jauh-jauh sebelum saya ini Pak Eko, kami mulai itu sudah sekitar 2014. Cuma justru setelah saya sakit itu tanda petik ya, saya betul-betul bekerja keras untuk itu. Karena saya sampai di Instagram saya itu sampai saya tulis hashtag saya itu adalah every day is the day. Kita tuh penderita cancer kan nggak tahu ya kapan kita selesai, itu kita sebetulnya nggak tahu. Ya dunia medis akan berbuat semaksimal mungkin gitu. Tapi karena cancer ini sangat kompleks gitu, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi betul-betul setiap hari itu ya itu harinya. Kita bisa saja bangun tidur tiba-tiba kita nggak bisa lihat. Kita bisa saja ternyata kita tidur kita nggak akan bangun lagi gitu. Atau kita melewati fase kemo, ternyata di tengah-tengah kemo ada sesak nafas, efek samping lain, sehingga kita nggak bisa lagi pulang ke rumah gitu. Nah, tapi justru karena kita sangat aware bahwa setiap hari itu adalah hari terakhir kita gitu, maka saya ini hidupnya dari jam ke jam. Kalau ada 1 jam yang saya lewatin, saya nggak ngapa-ngapain, itu rasanya sia-sia gitu. Jadi kalau misalnya saya udah nggak ada aktivitas lain, ya itu, oh saya olah nafas deh. Karena kenapa? Dengan saya olah nafas, saya memperpanjang harapan kesehatan saya. Sehingga ada lebih banyak lagi yang bisa saya kerjakan gitu. Saya nganggur lagi, saya wiritan gitu. Karena bukan apa-apa, bukan saya sedang menuntut Tuhan untuk feedback ke saya, enggak, tetapi ini ikhtiar saya gitu. Kalau saya hari ini berbuat sesuatu, jam ini saya berbuat sesuatu, saya masih punya harapan untuk 1 jam ke depan. Saya masih punya harapan lagi 1 jam ke depan gitu. Jadi enggak hari ke hari lagi, tapi jam ke jam. Dan setiap jam itu diberikan untuk pemberian manfaat pada banyak orang. Pasti. Membangunkan hidup kita untuk orang lain. Betul. Luar biasa. Sampai yang lainnya tuh, saya lihat di sini karena saya pakai view-nya di menggunakan galeri, jadi banyak yang terpesona. Makanya saya dijabri Pak Marianto ini tadi, dijabri Pak Marianto, dokter boleh nggak yang lalu boleh nggak minta PowerPoint? Jadi ada yang tanya, aduh saya apa yang saya punya monggo dipergunakan. Dulu saya namanya dosen, apa yang ditulis tuh berusaha supaya bisa di ISBN kan gitu untuk jabatan fungsional apa segala macam. Kan saya pikir-pikir
Ya selama itu bermanfaat buat orang lain ya mudah-mudahan itu jadi jariah ya, kembalinya ke saya, entah nanti bentuknya apa. Kalau tidak ke saya ya ke anak-anak dan seterusnya. Saya sepakat. Maaf, putra-putri Ibu berapa, Bu? Saya 2 Pak Eko, Oh ya, kelas 1 SMP dan kelas 3 SD. luar biasa untuk orang semuda Ibu, tapi punya pemikiran besar dan sangat dewasa ya. Jadi apa ya? Mungkin yang para senior di sini juga akan berpikir, hebat sekali ya Bu Dokter cara berpikirnya. Ya memang cara berpikir ini yang diperlukan oleh teman-teman di sini yang junior dan senior dari segi usia agar mereka selalu bersemangat. Bahwa hidup kita terlalu berharga untuk diratapi. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan agar orang lain mendapat manfaat dari kita dan kita punya apa ya, selalu ada hari yang kita bisa kita gunakan agar kita menjadi orang yang berguna. Begitu ya, Bu Betul. Andini ya, Andi ya. Mungkin satu yang terakhir Pak Eko, tadi teman-teman yang menyampaikan gini, saya kalau sharing ke orang lain bahwa saya ini pasien kanker, takutnya saya dikasihani gitu. Kalau saya lebih memilih apa yang kita punya, yang terjadi dengan hidup kita itu betul-betul bisa jadi pelajaran untuk orang lain. Kita bisa kok menyampaikan bahwa saya pasien cancer, tapi it's okay, life must go on. Saya bisa berbuat ini itu, dan ternyata dengan keberanian itu, ternyata banyak orang kemudian mengambil manfaat juga. Oh, gimana ya caranya? Akhirnya kayak gini saya, ayo mau nggak ikut olah nafas Mobi gitu. Pasien-pasien kanker saya yang lain yang konsul dengan saya kasihkan Pak Marianto nomornya. Mereka bergabung. Hari ini ada yang baru bergabung, ini Bu Guru, Bu Krislinda. Beliau juga sedang berjuang, tapi saya lihat namanya beliau sudah ada di sini. Itu saya share dengan beliau. Ayo Bu Linda ikut olah nafas di Mobi. Nanti kalau untuk sharing tentang CA-nya boleh japri saya, tetapi ada ilmu general yang bisa didapatkan di sini. Saya selalu begitu. Ya, ini Bu Krislinda sudah ngechat tuh. Ya, saya juga lihat di sini Bu Sinda, luar biasa. Oke. Jadi bisa seperti itu, pilihan sih itu Pak Eko. Ya, influence-nya menginspirasi. Terima kasih banyak Bu Dokter untuk semua motivasi dan inspirasi. Saya yakin ini akan saya masukkan di YouTube sehingga semua orang bisa melihat bagaimana semangat yang berkobar itu ternyata menggetarkan hati siapapun yang mendengarkannya, melihatnya, dan menyaksikan. Dan saya rasa kayak tadi sampai Bu Karina, wah jempol keren, ya Bu ya. Bu Luriati, senyum Bu. Baik, terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Bu Andiani. Iya, terima kasih banyak. Baik.